Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman yang akan bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan punya hak. Gimana Pak tadi ketemu sama Pak Anies Pak? Ini kata Pak Anies ini kejutan Pak. Ini kejutan nih Januari ketemu berdua di acara penentuan buku. Ini tapi nggak ada solusi gitu loh. Ya. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Pak Ahok, tadi Pak sedikit. Gimana Pak tadi ketemu sama Pak Anies Pak? Ini kata Pak Anies ini kejutan Pak. Ini kejutan nih Januari ketemu. Ya saudara, baru saja kita saksikan Basuki Cahayapurnama tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 8:36 waktu Indonesia Barat. Dan sedianya Basuki Cahayapurnama ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina. Jika sesuai dengan jadwal, saudara, pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan akan digelar di Gedung Kejagung dan ini merupakan pemeriksaan yang pertama kalinya bagi Ahok dalam kasus ini. Sejauh ini, saudara, Kejagung memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Dan periode dalam kasus korupsi ini adalah rentang di tahun 2018 hingga 2023. Gimana Pak tadi ketemu sama Pak Anies Pak? Ini kata Pak Anies ini kejutan Pak. Sejauh ini total ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini, 6 diantaranya petinggi Subholding PT Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Makasih ya Pak. Pak Ahok, tadi Pak sedikit. Gimana Pak tadi ketemu sama Pak Anies Pak? Ini kata Pak Anies ini kejutan Pak. Ini kejutan nih Januari ketemu berdua di acara penentuan buku. Ini tapi nggak ada solusi gitu loh. Ya. Makasih Bapak. Makasih Sebelumnya, Bapak. saudara, Kejagung akan memanggil Ahok sebagai saksi terkait kasus korupsi di Pertamina. Kejagung telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 9 orang sudah menjadi tersangka, saudara, dan 6 orang diantaranya dari Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Para tersangka yang sudah ditetapkan diantaranya, saudara, yang pertama tentu Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, kemudian Sani Dinar Saifuddin, yang merupakan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, kemudian Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, ada pula Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, kemudian Edward Korn, VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga. Sementara 3 orang lainnya yang merupakan dari pihak swasta, diantaranya Muhammad Keri Andrianto Riza, yang merupakan beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, kemudian Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Ini kejutan nih Januari ketemu berdua di acara penentuan buku. Ini tapi nggak ada solusi gitu loh. Ya. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Pak Ahok, tadi Pak sedikit. Gimana Pak tadi
Saudara Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mempertanyakan peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok buntut temuan korupsi di anak usaha PT Pertamina. Makasih ya, Pak. Dan saudara, kita akan pantau situasi terkini di Kejaksaan Agung bersama dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Wandi Jansen di sana. Selamat pagi Carla, tadi apa saja yang disampaikan oleh Ahok ketika tiba di Kejagung dan apa saja poin materi pemeriksaan yang sekiranya akan dijalani Ahok hari ini? Ya Bre dan juga saudara, tadi Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini baru saja tiba di Kejaksaan Agung pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, dan hari ini Ahok dijadwalkan sebenarnya untuk diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung yang akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Namun ternyata Ahok ini datang 1,5 jam lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Tadi Ahok menyampaikan bahwa ia senang dapat bisa membantu jalannya pemeriksaan, dan yang kedua ia membawa data-data rapat terkait dengan selama dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina tersebut. Memang hari ini terkait dengan apa yang kemudian akan didalami oleh tim penyidik, tadi Ahok belum menyampaikan apa saja yang akan didalami. Begitu juga dengan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, ia juga belum mengungkapkan apa saja yang kemudian akan didalami oleh tim penyidik saat melakukan pemeriksaan kepada Ahok. Namun dirinya dan Harli ini mengatakan tentu tidak jauh atas kapasitas Ahok sebagai mantan komisaris utama PT Pertamina pada periode 2019 hingga 2024. Demikian, Bre. Ya, kemudian apa ada informasi terkait dengan siapa saja selain Ahok yang hari ini sekiranya akan diperiksa oleh Kejagung? Ya Bre dan juga saudara, tadi kami juga telah menanyakan kepada Harli Siregar terkait dengan siapa saja yang akan dijadwalkan untuk diperiksa hari ini. Namun memang pihak Kejagung belum mengungkapkan siapa saja yang kemudian akan diperiksa pada hari ini terkait dengan dugaan korupsi di lingkup Pertamina. Namun Harli Siregar mengatakan tidak menutup kemungkinan hari ini akan ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa, karena berkaca pada hari kemarin pihak Kejagung ini telah memeriksa 10 orang saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina. 10 orang saksi tersebut diantaranya berasal dari pihak Pertamina dan juga dari Kementerian SDM yang menjabat kisaran antara periode 2010. Terima kasih. Demikian, Bre. Baik, terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Wandi Jansen atas informasi Anda dari Kejagung. Kami akan nantikan kembali nanti bagaimana proses pemeriksaan Ahok di sana.